Salam sejahtera. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Sola Gracia Bogor mengucapkan selamat hari Minggu 17 Mei 2020, Minggu ke-6 sesudah Paskah, dalam rangkaian ibadah online menyikapi pandemi COVID-19. Kiranya kesetiaan kita beribadah di rumah masing-masing menjadi ungkapan syukur bagi kemuliaan Tuhan, serta berkat yang meneguhkan iman kita bersama. Kita berdoa. Bapa Maha Kasih, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, syukur dan pujian kami naikkan hanya kepadamu Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan yang selalu menuntun dan menyertai kami. Saat ini Tuhan, di tengah ketakutan dan kelemahan kami, oleh karena pandemi COVID-19, kami akan beribadah kepadamu. Untuk itu Bapa, kami mohon urapan-Mu bagi setiap kami. Berkati Ibu Pendeta yang akan menaburkan firman kebenaran Tuhan, dan berkati kami semua yang bertugas. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh jadi di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Marilah dengan sesal dan malu kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengakui tabiat kami yang berdosa, rapuh sehingga mudah berbuat yang jahat dan lambat berbuat yang baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri, serakah dan bersikap angkuh dan sombong. Ya Tuhan, di kaki salib-Mu kami bertelut, mengaku dan bertobat. Kasihanilah dan ampunilah kami.
Berita anugerah. Setiap kita yang telah mengaku dosa dengan tulus ikhlas dan mau bertobat, disampaikan berita pengampunan berdasarkan Mazmur 130 ayat 3 dan 4. Mazmur 130 ayat 3 dan 4 yang menyatakan, jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru berdasarkan 1 Petrus pasal 1 ayat 13 hingga ayat 16. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 16 yang menyatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat Tuhan, mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan dan dikuatkan untuk memahami dan mendalami kedalaman kekayaan firman-Mu yang kami baca. Terima kasih ya Allah Tuhan kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 11 ayat 17 hingga 23 di bawah perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom jemaat Tuhan. Tidak terasa kita sudah berada pada minggu ke-6 sesudah kebangkitan Kristus, Paskah. Dan di minggu ini kita bersyukur bahwa kita boleh melewati saat-saat kondisi-kondisi yang kita alami dan rasakan ini dengan kekuatan, dengan sukacita, dengan kemampuan, dengan semangat yang selalu bersyukur, sehingga perlahan-lahan kita meyakini bahwa proses yang kita jalani ini bersama dengan Tuhan itu membawa perubahan besar di berbagai lini kehidupan. Saudara-saudara, rupanya jemaat di Korintus sedang diributkan dengan persoalan mengenai makanan. Kalau minggu lalu kita berbicara soal karunia-karunia yang ada di jemaat Korintus yang sering membuat perselisihan, membuat perpecahan atau pengkotak-kotakan dalam jemaat, karena jemaat waktu itu sering mengkultuskan atau mengidolakan seorang pemimpin rohani. Dan saat ini kita hendak melihat bagaimana perselisihan itu menimbulkan perpecahan. Rasul Paulus bergumul tentang hal ini. Dan disinilah persoalan-persoalan yang terjadi di jemaat Korintus. Kita berbicara juga tentang persoalan dalam perjamuan makan. Itu terjadi perselisihan, dan itu dipicu oleh orang-orang yang berada, orang-orang yang punya, orang-orang yang dikatakan kaya. Tetapi ya tidak semua orang yang punya, orang kaya itu egois. Tidak semua orang yang memiliki harta benda itu serakah. Sekarang ini kita melihat banyak orang mau berbagi
untuk kehidupan bersama, untuk mereka yang mengalami kesulitan, kesusahan, makan minum. Nah, mereka waktu itu menghabiskan seluruh makanan yang mereka bawa tanpa mengingat saudara-saudara seiman yang lain, yang miskin, yang lapar. Setelah seharian bekerja dalam situasi seperti ini, orang banyak sudah tidak lagi bekerja. Nah, mereka yang datang lebih dahulu pada pertemuan itu diceritakan memakan habis. Jadi mereka membawa makanan lalu kumpul-kumpul bersama, lalu mereka makan lebih dulu, mereka makan lebih habis tanpa mempedulikan, tanpa memperhatikan kondisi-kondisi saudara-saudara yang lemah, datang terlambat karena situasi dan kondisi yang lain. Mereka tanpa memperdulikan susahnya seseorang bekerja, susahnya seorang mencari nafkah dengan keringat, dengan beban, dengan tanggung jawab. Dan orang-orang yang egois seperti itu, orang-orang yang serakah seperti itu, janganlah kita seperti itu. Karena kita tidak kenyang sendiri. Minggu beberapa lalu saya katakan lebih baik kita setengah perut kenyang saja daripada kita perut kenyang tanpa melihat betapa orang lain itu sulit untuk mendapatkan makanan. Disinilah keprihatinan dan kepedulian kita yang dalam. Dan orang banyak sulit, tidak ada lagi rasa peduli dan kepekaan. Karena masing-masing baik yang kaya, baik yang berkekurangan, memperhatikan diri sendiri. Kondisi COVID-19 ini saya melihat sudah banyak orang meninggalkan keinginan diri sendiri untuk mereka berbagi. Dan itu terjadi. Bukan saja para artis, bukan saja untuk di medsos supaya dikenal, diviralkan, tidak. Tujuan-tujuan seperti itu. Tapi bagaimana kondisi seperti ini dalam kepedulian, keprihatinan yang dalam. Kita menyatakan itu bagi banyak orang susah. Untuk bermakna hidup ini bagi banyak orang. Untuk berguna hidup ini bagi banyak orang, seakan-akan semua habis kita mau persembahkan bagi Tuhan untuk saudara-saudara kita itu. Jadi kita tidak merasa selamat sendiri atau kenyang sendiri. Rasul Paulus tidak memuji pertemuan jemaat di Korintus seperti itu, yang di dalamnya mereka langsung dalam perjamuan makan itu mereka tidak melibatkan seluruh anggota jemaat. Hal ini tidak mendatangkan kebaikan, tetapi keburukan menurut Paulus. Dan melalui hal ini mau dilihat bahwa siapakah yang tahan uji untuk kebutuhan-kebutuhan makan, hawa nafsu, kebutuhan-kebutuhan yang tidak tahan lapar, haus. Untuk tidak bersikap serakah dan egois dalam hal menyampaikan hal-hal makan dan minum yang sifatnya sementara. Habis. Kita diajak makan di restoran yang enak-enak. Sementara itu. Selesai sudah. Tapi kebutuhan yang mendasar prinsip bagaimana kita menangkap keadaan kepedulian orang-orang susah itu. Dengan memberikan yang terbaik tepat waktu, tepat saat, tepat guna. Tanpa peduli, tanpa menaruh perhatian kepada mereka yang miskin yang belum tentu makan dan minum. Persoalan makan minum bukanlah sekedar untuk menghilangkan rasa lapar dan haus saudara-saudara. Tetapi untuk mengingat dan mensyukuri karya keselamatan Kristus di kayu salib. Yang dilakukan dalam semangat cinta kasih. Yang rela memberi, yang rela berkorban, dan rela melayani mereka yang lapar dan haus.
Dan semangat mensyukuri ini yang menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kita untuk berbagi dan tidak egois, tidak serakah. Apa yang menjadi hak orang-orang miskin yang tidak punya itu jangan dirampok, jangan dirampas sedikit pun, dipangkas. Apa yang menjadi bantuan-bantuan sosial sekarang ini sangat menakutkan. Lihat wajah-wajah mereka, rasakan suara dan tangisan mereka. Lalu kalau tidak berlaku adil lagi, sementara yang sudah menampung banyak, mendapat banyak, semua itu disiapkan tanpa berbagi, tidak adil seperti itu. Lakukan apa yang bisa dibuat sekecil apapun untuk berpihak pada kebutuhan dan hak-hak orang miskin. Kepada mereka yang berkekurangan makan, mereka yang lapar, untuk berbagi, untuk memberi lebih baik. Lebih baik memberi daripada menerima saja. Dan ini keuntungan besar menjadi pola dan gaya hidup jemaat Sola Gracia. Dalam keadaan seperti ini, mereka lebih banyak memberi daripada menerima. Bantuan-bantuan sosial terhadap kekurangan-kekurangan yang lain, bilang makanlah dan minumlah. Ini tubuhku, ini darahku, ini firman yang harus kamu beritakan. Tetapi ini belajar untuk mencukupkan dulu diri sendiri. Ada doa Bapa kami. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Dengan demikian orang percaya dapat menahan keadaan dan kondisi dengan tidak khawatir, tidak rasa putus asa, dan memahami roti dan tubuh Kristus itu sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Makanlah, minumlah. Ini tubuh dan darah Kristus. Ini kebenaran firman Tuhan yang perlu diwartakan, disaksikan. Dalam inti berbagi, khususnya kepedulian dan keperhatian pada orang-orang susah. Jangan kita mengambil sedikit pun dari apa yang menjadi milik mereka, hak mereka. Dan apa yang harus mereka terima, bantuan-bantuan sosial seperti itu. Mari kita memahami soal makan, soal minum dengan memberi, bersedia untuk berbagi dalam persekutuan jemaat Sola Gracia, tubuh Kristus yang meneguhkan, yang mempersatukan, dan yang menyelamatkan banyak orang. Jadi jangan egois, jangan serakah. Ada orang yang sekarang ini hampir saat-saat ini sudah tidak lagi bisa makan. Ada bagian orang lagi yang masih menyimpan apa yang menjadi kekayaannya. Belum dapat melepaskan itu dalam ketulusan hati. Ada seorang raja yang gemar makan. Karena serakah, ia pun menyuruh para tukang untuk mengecilkan setiap pintu masuk di dalam istananya. Hal itu dilakukan supaya tidak ada seorang pun yang dapat mengambil makanan kesukaannya. Ini raja yang serakah, mengingat kepentingan perut sendiri, tubuhnya. Akhirnya kegemukan dan ia mati terkurung di dalam kamar itu. Mati karena menumpuk makanan bagi dirinya sendiri. Jangan ada orang seperti contoh ini. Contoh ini mau memberikan kepada kita bagaimana kita bermakna, berarti, berguna bagi orang lain dan tidak egois untuk memikirkan diri sendiri. Enggan berbagi, kadang kita khawatir
Kadang kita tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki sebagai anugerah berkat Tuhan. Kadang kita menyimpan banyak, kadang kita menampung banyak, perut menjadi gendut dan keran kita semakin dikunci untuk mengalirkan berkat-berkat Tuhan, khususnya bagi orang-orang miskin. Dengan semangat cinta kasih kita melihat bagaimana kita kurang berani membuka keran kita. Kita tumpuk kotoran-kotoran yang membuat mampet keran itu, lalu rusaklah tubuh kita ini. Karena soal-soal fisik, harta materi dan makanan. Tapi kalau keran itu dibuka, maka mengalirlah berkat-berkat Tuhan. Mari jemaat kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan itu dengan menghitung, dengan semangat cinta kasih, dengan kerelaan, dengan memberi kepada orang miskin. Dalam kerelaan, dalam berkorban, kita contoh Yesus dalam kepedulian dan harapan orang lain. Di dalamnya ada dua hal yang perlu diingat. Pertama, firman Tuhan harus menjadi makanan kita tiap-tiap hari. Jangan menghalangi setiap orang yang datang mengalami kepuasan firman Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Allah, tubuh Kristus haruslah diberitakan, dicontohi dalam sikon COVID-19 ini. Untuk kesediaan semua, untuk kerelaan semua, untuk berbagi dan menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Dan selalu bersyukur. Mari kita tetap berbagi. Syukur, puji Tuhan, gerakan pemuda Sola Gracia beberapa hari yang lalu membagi-bagikan sembako. Mereka tahu bahwa hidup ini bersumber dari Allah. Dan mereka dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dengan berbagi, kita merasa kita tidak layak. Dengan berbagi, kita melihat Allah itu baik dalam Kristus. Siapakah kita? Dengan berbagi kita dilayakan. Dengan berbagi kita diberkati. Dengan berbagi kita diselamatkan. Mari kita terus berbuat baik. Hati yang peduli, dengan kerelaan, dengan ketulusan yang dibuat anak-anak pemuda kita Sola Gracia itu, tentu dalam ketulusan, dalam memahami betapa Yesus itu baik, sumber berkat. Kepada mereka yang membutuhkan. Dan itu saya melihat tepat waktu. Tepat sasaran apa yang GP buat itu. Tepat guna. Gerakan pemuda Sola Gracia. Pakai waktu ini sebagai anugerah. Sebagai peluang berkat. Masa muda itu masa Tuhan memanggilmu. Masa muda itu masa penuh dengan sukacita. Sehingga pada masa tua pun kita akan menuai buah-buahnya. Dan tiada yang baka, yang abadi di dunia ini. Hanyalah kasih yang tinggal kekal. Saya merasa itu yang dipahami dengan baik. Dalam kebajikan berbuat baik. Itulah yang ditabur. Dan ini ujian. Makanya dikatakan dalam tema kita tadi itu ya, serakah versus tahan uji. Apakah kita mampu bertahan dalam ujian? Ujian untuk tidak serakah, ujian untuk tidak mementingkan diri sendiri, ujian untuk berbagi. Kecenderungan kita untuk tidak puas. Kecenderungan kita untuk tidak dapat mengendalikan keinginan, hawa nafsu. Untuk mengambil apa yang punya, hak-hak orang miskin. Untuk berlaku tidak adil. Allah tidak berkenan
Dan Roh Kudus menolong, mengingatkan kita supaya tidak melanggar rambu-rambu. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Itu menjadi bagian dari mereka yang harus diperhatikan, yang diajarkan. Kelompok orang-orang lemah. Waktu untuk berjalan dengan kendaraan pada rambu-rambu tertentu, kita tidak boleh menerobos aturan wilayah milik orang-orang miskin. Ini bahayanya. Nah, kita harus membela hak mereka dan berpihak pada mereka. Mari kita dampingi mereka, dan Tuhan melihat segala perbuatan baik kita kepada kelompok orang-orang lemah. Miskin, ekonomi, sosial, cacat, tapi juga miskin rohani. Bantuan materi, tapi dorongan spiritual. Siraman kebenaran firman Allah yang dipersiapkan tim multimedia para presbiter dalam perkembangan dan pertumbuhan sudah cukup baik. Ini kebutuhan utama jemaat, harus didorong untuk makanan spiritual. Makanan rohani yang kita sirami kehidupan mereka sehingga ada sukacita, ada kedamaian, ada damai sejahtera. Ini kan yang dinanti-nantikan oleh jemaat untuk melihat, menghayati, memahami setiap persiapan presbiter, tim multimedia, semua organis, semua pemandu lagu. Ini yang dinanti-nantikan. Mereka ingin tahu apa inti, apa makna tujuan daripada pemberitaan firman yang menguatkan, menghibur, membawa damai, membawa sukacita. Khususnya bagi anak-anak yatim piatu, bagi janda-janda. Menabur kasih, kita akan menuai sukacita, damai sejahtera Allah. Kalau tema serakah versus tahan uji, ini tantangan kita yang sedang dibuat, yang sedang direncanakan Tuhan bagi kita. Apakah kita dapat tahan uji soal-soal perut, makan, minum? Mari kita isi hari-hari kita dengan kekuatan doa dan membaca firman Tuhan. Maka kita kuat menghadapi ujian apapun. Badai COVID-19 ini kita bersyukur. Banyak jemaat sudah bilang akan buat ibadah pengucapan syukur, keluarga, pribadi, anak-anak, bekerja dan seterusnya. Setelah COVID berlalu. Tapi kita pun juga di rumah sekarang sedang bersyukur. Pribadi, keluarga. Karena kita tahan ujian. Ini adalah ujian bagi kita untuk terus kita berbuat baik. Roh Kudus membimbing kita dalam perbuatan kebajikan, kita tetap menyatakan kasih Kristus yang kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri bersama mengaku pengakuan iman rasuli
dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat duduk kembali. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Dapat diserahkan langsung ke kantor majelis jemaat lewat korsek via transfer bank. Dengarlah nats Alkitab dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang dimuliakan dalam Kristus yang menghidupkan kami bersyukur dan berterima kasih atas kekuatan kemampuan untuk memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID-19 ini, di dunia, di bangsa Indonesia ini dan masyarakat, gereja-gereja Tuhan kami semua bergumul untuk mendapat kepastian kapan badai ini pasti berlalu. Tapi kami diingatkan untuk senantiasa dalam keprihatinan dan kepedulian untuk berbuat baik atas anugerah dan cinta kasih Tuhan lewat pemimpin bangsa ini, setiap mereka pun di kota hingga pelosok daerah, sekalipun dengan kekuatan, hikmat, kemampuan dan kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan. Peliharalah kami semua dan lindungi kami dari berbagai mara bahaya dan cobaan, sehingga kami boleh lepas dari badai ini dan setiap kami boleh memiliki sukacita yang besar. Kami berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-gereja Tuhan di mana Engkau hadirkan bersama dengan pembinaan jemaat GPIB Sola Gracia. Tuhan pun memberkati kami setiap presbiter, semua yang Tuhan hadirkan, komisi-komisi, pelayan anak, teruna, pemandu lagu, organis,
tim multimedia. Biarlah Tuhan persiapkan itu dengan baik untuk melayani dan memuji dan mengagungkan kebesaran kemuliaan nama Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami pun mendoakan dalam persekutuan kami, jemaat-jemaat kami yang sakit. Tuhan berkenan memberkati Ibu Tenu, Ibu Bastian, Ibu Amelia, Ibu Patiasina, Ibu Yeni, Ibu Takdare, Ibu Triwulan, Ibu Garjito, Ibu Nanuru, Ibu Erni, Bapak T. Silalahi, Bapak B. Sinambela, Ibu Simangunsong, Ibu Parapat, Ibu Setiga Munti, Bapak Saragi, Saudari Dorce Randa, dan Ibu Habalulu, Bapak Johan, Saudari Francisca, Ibu Mandagi. Ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan, berikanlah mereka kekuatan untuk menanggung segala derita dan proses pemulihan di dalam iman kepada Kristus. Penyembuhan ilahi itu akan berlaku. Biarlah Tuhan memberikan cinta dan kasih dalam melayani bagi keluarga dengan kekuatan dan ketulusan hati. Juga bersama di tengah-tengah kami upaya membangun rumah Tuhan Jemaat Sola Gracia. Kami bergumul Tuhan dengan dana, daya, upaya dan tenaga, sumber daya yang Kau anugerahkan. Tuhan berikan persiapan itu dengan baik dalam kerangka waktu dan kehendak Tuhan. Berkenan juga memberkati semua jemaat simpatisan pada Jemaat Sola Gracia Bogor ini. Mereka yang bertambah usia, yang berhari ulang tahun, tapi juga yang berduka cita oleh kehilangan apa saja. Tuhan tambahkan sukacita mereka. Mereka yang lanjut usia, janda duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang jauh dari keluarga, mereka harus membatasi diri karena tidak bisa berjumpa dengan keluarga karena tugas belajar dan situasi kondisi COVID ini. Tuhan berkenan juga memberkati mereka di mana Tuhan mereka berada. Bersama dengan keluarga-keluarga yang bergumul dalam setiap persoalan mereka, keluarga Ima Desember, keluarga Natigor Sihaloho, keluarga Haris Tirayu, keluarga Yohana Tualaka. Dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan, kami menyerahkan keluarga-keluarga ini. Biarlah mereka memperoleh kekuatan untuk menanggung setiap perkara dan pergumulan rumah tangga bersama dengan Kristus yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Bapa di surga, kami pun sudah memberikan persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati persembahan syukur ini untuk pelayanan kesaksian Jemaat Sola Gracia di sini, untuk membangun kebersamaan dan kegiatan-kegiatan jemaat. Tuhan berkati itu sehingga itu menjadi berkat tengah-tengah pelayanan jemaat-Mu. Terpujilah Allah Tuhan kami dalam Kristus Yesus yang hidup dan berkuasa. Kami berdoa, kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Warta Jemaat Minggu 17 Mei 2020, Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kami mengharapkan perhatian saudara untuk beberapa warta jemaat. Pertama, kegiatan berdoa bersama keluarga setiap hari pukul 8.00 sampai 22.00 WIB dan ibadah keluarga setiap hari Rabu pukul 17.00 WIB. Kedua, Majelis Jemaat GPIB Sola Gracia mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Ibu Pendeta Lucia Wemai Patinama, presbiter yang bertugas, kantoria, organis, tim multimedia, dan pihak-pihak lainnya yang dengan sukacita melayani dalam ibadah hari ini. Seluruh warga jemaat yang sudah beribadah di rumah masing-masing, bahkan dengan sukacita memberikan persembahan syukur demi kemuliaan nama Tuhan. Ketiga, selama ibadah di rumah, persembahan mohon dimasukkan ke dalam amplop dan dapat diserahkan melalui 1. Kantor gereja setiap hari kerja Selasa sampai Sabtu pukul 8.00 sampai 15.00 WIB. Kedua, menelpon majelis jemaat atau korsek. Ketiga, transfer melalui rekening GPIB Sola Gracia kas jemaat BRI nomor 0811 01 0130 19 508. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara kami ucapkan terima kasih.
Jemaat, mari berdiri. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dalam hidup beriman. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.